Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Seperti janji Pak Anton di Google Class bahwa untuk video pembelajaran tentang pemodelan perangkat lunak pertemuan 1 akan Pak Anton berikan di pertemuan 2 ya. Nah, ini adalah video tentang penjelasannya. Kalau kemarin kalian sudah mendapatkan materinya dalam bentuk PowerPoint, nah sekarang adalah materi dalam bentuk penjelasannya. Sebenarnya poin yang ada di dalam materi itu sama, cuman kalau tidak dijelaskan mungkin barangkali kalian masih ada yang poin-poin yang belum paham seperti itu ya. Oke, baik, tentang pelajaran ini. Jadi nama pelajaran ini adalah pemodelan perangkat lunak atau biasa disingkat PPL. Jadi kalian kalau mendengar istilah atau kata PPL itu berarti mengarah atau mengacu ke pemodelan perangkat lunak. Ini nama mata pelajarannya ya. Kemudian waktu pertemuannya, nanti kalau waktu normal, waktu tatap muka, itu akan ketemu dengan saya, itu di setiap hari Sabtu jam 1 sampai dengan 4. Tapi karena kondisi saat ini tidak normal, nanti kita ketemunya sama tiap hari Sabtu, tetapi tidak sebanyak waktu tatap muka yang jam pertama sampai jam keempat, tapi singkat saja kalau di Google Class. Materi disampaikan, kalian banyak belajar mandiri, kemudian mengerjakan tugas, seperti itu. Kemudian nama saya adalah Anton Hartono Eskom, biasa dipanggil Pak Anton, ya, sehari-hari biasa dipanggil Pak Anton. Kalian boleh panggil saya Pak Anton. Nah, di keseharian Pak Anton selain ngajar di SMK Ahmad Yani juga ngajar di SMKN 1 Probolinggo. Jadi kebetulan di SMKN 1 Probolinggo juga ada kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak. Jadi Pak Anton juga ngajar di SMKN 1 Probolinggo. Kemudian untuk mata pemodelan perangkat lunak ini itu ditempuh di kelas 11 RPL ya. Jadi kelas kalian saat ini yaitu kelas 11 RPL. Kemudian pokok bahasan materinya yang akan dibahas di pelajaran ini adalah mempelajari bentuk-bentuk pemodelan perangkat lunak yang digunakan sebagai bagian dari tahapan pengembangan perangkat secara terstruktur dan berorientasi objek. Kalau mata pelajaran OOP, Object Oriented Programming, nanti kalian akan dapat sendiri. Kemudian kalau pengembangan perangkat lunak atau pembuatan perangkat secara terstruktur, itu kalian tentu sudah dapat di pemrograman dasar. Nah, ini titik beratnya di pemodelan perangkat lunak ini kita akan bicara tentang sebelum aplikasi itu dibuat, tahapan-tahapan apa yang akan dilakukan. Nah, ini yang akan dipelajari di mata pelajaran pemodelan perangkat lunak. Jadi kita akan belajar tahapannya sebelum mulai melakukan pengkodean, seperti itu. Kemudian kompetensi dasar yang akan dipelajari sama ya dengan untuk KI 1 itu sama dengan mapel yang lain, bisa dibaca di sini ya. Nah, yang membedakan adalah di prakteknya. Menjelaskan di 3.1 menjelaskan konsep pemodelan perangkat lunak. Kompetensi dasar ini yang akan kita lampaui di pertemuan pertama, yaitu setelah melalui pertemuan satu ini, diharapkan kalian nanti dapat menjelaskan konsep pemodelan perangkat lunak itu seperti apa, seperti itu. Nah, tadi sudah disinggung bahwa yang namanya pemodelan perangkat lunak itu bukan membuat aplikasinya, kita akan belajar tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebelum perangkat lunak itu dibuat, seperti itu. Tambahan lagi juga setelahnya juga, jadi tidak hanya di saat dibuat, tapi persiapannya sama setelah aplikasi itu dibuat, apa yang dilakukan itu yang kita pelajari. Kemudian juga menyajikan beberapa karakteristik pemodelan perangkat lunak. Kita tahu bahwa nanti banyak model perangkat lunak ya di pertemuan kedua. Nanti ada 12 model dari pemodelan perangkat lunak itu yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nanti akan kita bahas di pertemuan kedua. Itu untuk kompetensi dasar yang akan dilalui di pertemuan 1 dan pertemuan 2 tentunya. Kemudian tujuan pembelajaran, diharapkan setelah mengikuti pelajaran ini, peserta didik dapat 1. Mengetahui konsep apa sih rekayasa perangkat lunak itu. Nah, kalian dari kelas 1 sudah masuk jurusan atau kompetensi kalian rekayasa perangkat lunak. Nah, kita akan mengetahui konsep rekayasa perangkat lunak itu sebenarnya seperti apa. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah memahami tahapan dalam pengembangan perangkat lunak. Tahapan-tahapannya apa, nanti kita bisa sebutkan. Yang ketiga, mengetahui komponen dan karakteristik perangkat lunak. Nah,
komponen-komponen apa saja yang nanti terlibat dan karakteristik sebuah perangkat lunak itu apa nanti yang akan kita pelajari. Kemudian memahami pembagian perangkat lunak dalam domain aplikasi. Kemudian sumber materi nanti yang bisa kalian ambil untuk memperdalam materi ini, kalian bisa lihat di buku karangan Mulyanto dan Anurofik tahun 2008 di buku BSR Rekayasa Perangkat Lunak tentunya, terbitan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. Jadi kalau di searching di Google cari BSR Rekayasa Perangkat Lunak itu pasti akan muncul dalam PDF. Itu bisa kalian download, kalian baca-baca di situ ya. Jadi itu gratis sebenarnya. Nah, yang ini baru bayar yang ini. Roger Pressman 2001, judul bukunya adalah Software Engineering Practitioner Approach. Ini diterbitkan oleh McGraw-Hill. Nah, ini menggunakan bahasa Inggris. Ya, ini sumbernya. Kalian boleh mendownload bukunya ini, boleh dibaca, tapi literaturnya bahasanya pakai bahasa Inggris. Al-Bahraddin Al-Jamudin ini buku Rekayasa Perangkat Lunak ini tidak gratis, terbitan dari Geraha Ilmu Yogyakarta. Bisa juga kalian cari di toko-toko buku, bisa kalian beli dan kalian baca-baca sendiri. Yang jelas acuan dari Pak Anton untuk mengajar ini dari 3 buku ini. Dan masih banyak di luar sana tentang sumber materi untuk belajar pemodelan perangkat lunak ini. Kalian bisa menggunakan dan mengembangkan sendiri ya. Tapi biar tidak terlalu luas bahasanya, Pak Anton hanya mensarikan aja dari berbagai materi atau sumber ini supaya mudah dipahami oleh kalian. Gitu. Kemudian mengapa dan bagaimana pemodelan perangkat lunak itu? Sebenarnya, nah itu kita bicara pemodelan perangkat lunak. Jadi pemodelan perangkat lunak itu adalah sebuah disiplin ilmu untuk mempelajari bentuk-bentuk pemodelan perangkat lunak yang digunakan sebagai bagian dari tahapan pengembangan perangkat lunak secara terstruktur dan berorientasi objek. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa yang akan kita pelajari di sini adalah bagaimana proses pembuatan perangkat lunak, baik itu secara terstruktur maupun berorientasi objek, sampai ke proses pendistribusian dan perawatannya. Ini akan kita pelajari. Nah, kalau di dunia di dunia programming ya atau engineering software, ya istilah pemodelan perangkat lunak itu ya rekayasa perangkat lunak itu sendiri gitu loh. Jadi pemodelan perangkat lunak itu ya rekayasa perangkat lunak sendiri, karena bagian dari rekayasa perangkat lunak itu ya pemodelannya gitu. Jadi di dalamnya ada pemodelannya. Kalau rekayasa perangkat lunaknya sendiri itu ada pengembangan, kemudian ada coding dan sebagainya ya seperti itu. Jadi pemodelan perangkat lunak itu adalah disiplin ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk pemodelan perangkat lunak seperti itu. Kemudian kenapa mempelajari pemodelan perangkat lunak? Kenapa kita harus mempelajari ini? Ya, itu karena sebuah perangkat lunak perlu dikembangkan lebih dari satu orang. Ya. Jadi kalau zaman dulu biasanya model waterfall, jadi perangkat lunak biasanya dikembangkan oleh satu orang, karena prosesnya adalah mulai dari perencanaan, kemudian tahap pengembangan, tahap pengkodaan, kemudian implementasi itu biasanya sanggup dilakukan oleh satu orang, tetapi waktu penelitiannya lama. Nah, saat ini sudah banyak sekali perangkat lunak yang dibuat dan dikembangkan oleh tim. Nah, makanya karena dikembangkan oleh tim atau dibuat oleh tim, maka perlu adanya kesepakatan-kesepakatan, perlu adanya dokumentasi, perlu adanya perencanaan bersama. Nah, sehingga perencanaan, dokumentasi, kemudian kesepakatan-kesepakatan itulah yang dimodelkan dalam perangkat lunak, sehingga ketika satu orang tidak hadir dalam proses pembuatan itu, sudah ada prototipe atau pemodelannya. Nah, sehingga tidak tergantung pada satu orang harus hadir di situ. Kita lihat tinggal model yang digunakan apa, perangkat lunaknya bisa dikembangkan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah supaya orang lain dapat mempelajari perangkat lunak yang dikembangkan. Jadi kalau ada pemodelannya, jadi orang yang ingin menggunakan aplikasi yang kita buat atau dikembangkan itu bisa mempelajarinya gitu. Jadi tidak kemudian dibuat, kemudian menjadi domain satu orang itu dan itu tertutup. Tidak, dengan pemodelan perangkat lunak, jadi semua orang
yang akan mempelajari perangkat lunak yang sudah dikembangkan itu bisa tahu konsep-konsepnya seperti itu. Kemudian belajar pemodeleran perangkat lunak. Jadi yang akan dipelajari dari pelajaran ini adalah satu tahapan-tahapannya. Jadi tahapan pengembangan perangkat lunak itu nanti apa saja, kemudian modelnya seperti yang saya katakan tadi, model pengembangan perangkat lunak ada 12 ya, ada waterfall, kemudian ada RAD, kemudian spiral dan sebagainya. Nanti di pertemuan kedua akan kita bahas secara detail. Kemudian kalau yang pertama tadi tahapan pengembangan, setelah slide ini akan kita kupas sedikit dan secara detail ada di pertemuan kedua nanti. Kemudian yang ketiga yang akan dipelajari adalah mengembangkan perangkat lunak secara terstruktur atau struktur system development, data flow dia, kita akan belajar data flow diagram atau DFD, kemudian kita akan belajar struktur chart, kemudian akan belajar IRD. Ini yang pemrograman terstruktur. Ya, terstruktur yang pengembangannya seperti waterfall itu. Nah, kalau berorientasi objek, kita nanti akan belajar UML ya, atau Unified Modeling Language, atau dengan menggunakan use case diagram. Seperti itu. Ini yang kelima bukan ya. Jadi kalau dilihat di ini presentasi ini, jadi kelas diagram sama activity diagram itu masuk ke poin keempat. Jadi Unified Modeling Language menggunakan use case diagram, class diagram, sama activity diagram itu maksudnya. Jadi bukan poin kelima. Kemudian ini rekayasa perangkat lunak. Nah, rekayasa perangkat lunak itu sendiri adalah sama dengan tadi ya, pemodelan perangkat lunak adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisis kebutuhan, kemudian menentukan spesifikasi, kemudian desain, pengkodean, kemudian sampai pemilihan sistem. Jadi sekitar ada 6 ya. Kalau di pertemuan pertama ini kita nanti akan ketemu hanya 4 ya, kalau nggak salah 4. Habis ini kita tunjukkan. Jadi di pertemuan kedua nanti akan kita lengkapi dengan 6 tahapannya ya, 6 tahapannya. Nah, ini ada 4. Jadi tahapan pengembangan perangkat lunak ini kita secara garis besar itu ada 4. Yaitu yang pertama adalah tahapan analisis, menganalisa kebutuhan dari aplikasi, kemudian setelah dianalisis, kemudian kita melakukan desain. Jadi desain perangkat lunaknya nanti seperti apa, setelah itu baru kita melakukan implementasi. Jadi desainnya sudah dibuat, baru diimplementasikan. Nah, implementasi ini di sini tidak hanya menyangkut pengkodean program, tapi juga membuat mock-up-nya ya, membuat pemodelannya di situ. Kemudian setelah implementasi, yang masuk implementasi ini juga aplikasi yang sudah jadi itu digunakan, itu masuk implementasi. Kemudian tahap pengujian. Nah, nanti ada tambahan lagi di awal, yaitu tahap persiapan, setelah itu analisis ya, jadi dimulai dari persiapan dulu atau tahap apa ya istilahnya persiapan itu, perencanaan ya, tahap perencanaan, kemudian dilanjutkan dengan analisis, setelah itu desain, setelah desain adalah implementasi, setelah implementasi pengujian, setelah pengujian baru ke tahap pengembangan atau maintenance atau perawatan. Jadi ada 6 sebenarnya. Nanti di bab 2 kan kita bahas lebih detail. Kemudian yang pertama, ini kan tadi analisis ya, kita coba analisis. Nah, apa yang dilakukan di tahap analisis? Yang dilakukan adalah menganalisis situasi untuk menentukan spesifikasi dan struktur pengguna dan menyeleksi fitur sistem yang lain. Jadi tujuannya itu menganalisis, jadi kebutuhannya apa, spesifikasi yang dibutuhkan itu apa. Ya, kemudian prosesnya adalah membuat jadwal, kemudian menganalisa kebutuhan yang akan digunakan, kemudian hasilnya adalah target waktu pengerjaan dan spesifikasi perangkat lunak. Ini untuk tahap analisis. Jadi di analisis sistem yang akan kita kembangkan itu bagaimana, gitu ya. Jadi dalam proses analisis itu kita membuat penjadwalan, kemudian analisis kebutuhan, kemudian target waktu pengerjaan sama spesifikasi perangkat lunaknya. Setelah itu di tahapan desain. Kalau di tahapan desain ya, kita melakukan penstrukturan kebutuhan sistem secara keseluruhan.
kemudian mengembangkan spesifikasi teknologi termasuk membuat mockup dan sebagainya. Hasilnya ya ini spesifikasi tampilan ya dalam bentuk mockup, kemudian alur pemrosesan program sama bentuk reportnya. Kemudian basis datanya juga, kemudian perancangan struktur fisiknya bagaimana dari aplikasi itu dikembangkan semua di bagian desain ya. Nah, kemudian prosesnya adalah ini, kita belajar nanti DFD, ERD, sama UML. Data flow diagram, entity representation diagram atau WRD, dan UML, Unified Modeling Language ya, Unified Modeling Language atau UML. Kemudian intinya dalam tahap desain ini adalah membuat user interface atau yang sekarang dikenal dengan mockup, ya, membuat mockup. Gitu. Nah, yang ketiga adalah tahapan implementasi. Kalau tahapan implementasi ini tujuannya adalah menghasilkan sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan. Jadi tahap implementasi, tahap menggunakan. Prosesnya itu menulis program, membuat basis data, menginstal, menguji sistem. Jadi pengujian masuk di implementasi ini. Ya, jadi program sudah jadi, diinstal, dioperasikan, kemudian setelah itu program dibuat dokumentasinya. Ya, itu di tahapan implementasi. Yang terakhir di pertemuan satunya adalah di pengujian. Jadi setelah aplikasi dibuat itu dilakukan proses pengujian. Proses pengujiannya menggunakan ada dua, menggunakan black box testing atau white box testing. Jadi apa pengujian black box testing sama white box testing itu nanti ada pembahasan tersendiri ya. Jadi kalau aplikasi sudah dibuat itu biasanya memperlakukan aplikasi untuk dites itu ada istilah black box testing sama white box testing. Kalau black box testing itu yang dicek adalah struktur kode programnya. Kalau white box jadi alur program keluarannya itu seperti apa, gitu ya. Kemudian hasil. Kalau hasil perbaikan perangkat lunak dari bug dan error, hasilnya dari hasil pengujian itu apakah perangkat lunak itu memiliki bug atau error. Nah kemudian ketika ditemukan itu kembali lagi ke tahap desain kalau memang ada ditemukan di desain masalahnya, kemudian implementasi lagi dan pengujian lagi seperti itu. Nah untuk pendukung nanti kita akan menggunakan beberapa paket software, di antaranya ada Star UML ya, itu akan kita gunakan sebagai bahan praktek. Kemudian ada data juga yang akan kita gunakan untuk praktek, kemudian dokumen pendukung juga untuk membiasakan kita praktek sesuai dengan real kebutuhan di lapangan, gitu. Kemudian bahan-bahan yang bisa kita gunakan selain dokumen pendukung, jadi ada manual book. Manual book itu kalau di aplikasi itu biasanya help atau manual pertolongan sama petunjuk troubleshooting gitu. Kemudian yang perlu diketahui juga adalah karakteristik perangkat lunak. Perangkat lunak dibangun dan kemudian tidak dibuat dalam bentuk yang klasik. Ya, ini saat ini aplikasi yang dibuat itu sudah harus kelihatan modern, kelihatan UI-nya itu atau user interface itu enak dipandang, enak dioperasikan. Itu akan menarik user untuk bisa betah menggunakan aplikasi yang kita gunakan. Coba lihat sekarang aplikasi-aplikasi yang membuat kita betah, ada YouTube, kemudian ada Google, kemudian juga ada Facebook, kemudian ada Instagram, ada kemudian Twitter dan sebagainya. Itu kan user interface-nya sudah kekinian, tidak asik, sehingga kita betah berada di dalamnya. Ya. Kemudian diusahakan perangkat lunak itu tidak pernah usang, artinya selalu ada update terbaru. Kemudian sebagian besar perangkat lunak dibuat secara custom build. Secara custom build itu berarti perangkat lunak dibuat berdasarkan kebutuhan konsumen, bukan kebutuhan diri sendiri untuk membuat, tapi kebutuhan konsumen. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau disesuaikan dengan kebutuhan, maka usable-nya atau kemungkinan aplikasi itu akan digunakan terus itu semakin tinggi, gitu. Ya, jadi seperti itu.
Kalau ini macam-macam perangkat lunak berdasarkan domain aplikasi, ada sistem software, real-time software, business software, kemudian engineering and specific scientific software, kemudian ada embedded software, ada personal computer software, ada web-based software, kemudian ada artificial intelligence software. Nah, contoh dari masing-masing itu bisa dilihat di sini ya. Kita untuk sistem software ada compiler, editor, file management, driver, ada sistem operasi juga sebenarnya di sistem software itu. Kalau di artificial intelligence software ada expert system, theorem proving, ada game, ada Google Auto. Artificial intelligence itu artificial intelligence software itu adalah software yang mengarah ke kecerdasan buatan. Jadi kecerdasan buatan itu diantaranya adalah misalkan bisa mendeteksi bahwa peluang saya untuk berbuat jahat, nah itu berapa persen, atau peluang seorang pasien itu akan sembuh dari sakitnya, nah itu berapa persen, itu namanya artificial intelligence. Di antara macam-macam software ada expert system. Nah, yang seperti saya contohkan tadi, menentukan bahwa kemungkinan pasiennya akan sembuh itu berapa persen, itu termasuk expert system. Artinya menggantikan posisi seorang dokter yang sudah ahli di kedokteran atau di kesehatan, gitu ya. Kemudian ada yang 7 itu web-based software, itu seperti aplikasi-aplikasi berbasis web. Ada Facebook, kemudian ada Google, ada e-learning Moodle, kemudian ada sistem informasi akademik berbasis web dan lain-lain seperti itu. Kemudian kalau embedded software itu aplikasi yang biasanya dimasukkan ke perangkat keras yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ada microwave, ya, oven, kemudian ada full control. Kalau di microwave itu, kalau di embedded itu, biasanya kan nanti bisa mengukur suhu. Jadi ketika sudah mencapai panasnya sekian, maka ada informasi ke user yang menggunakan microwave ini bahwa ini sudah matang. Nah, atau akan off secara otomatis. Nah, seperti itu. Nah, macam-macam itulah contoh dari ini ya, dari aplikasi berdasarkan domainnya. Saya kira itu untuk pertemuan pertama. Mudah-mudahan memberi gambaran. Di pertemuan pertama mungkin masih agak bingung dengan penjelasan Pak Anton, tapi insya Allah nanti di pertemuan kedua itu akan lebih jelas. Karena di pertemuan pertama seperti biasa itu hanya pengenalan materi secara umum. Nanti untuk lebih detailnya nanti kita akan ketemu di pertemuan kedua. Ya, pertemuan kedua kita akan bahas setelah pertemuan pertama ini. Jika ada pertanyaan silahkan taruh aja di kolom komentar ya, baik di Google Class maupun di video ini, karena video ini akan Pak Anton masukkan di YouTube. Kalian tinggal klik link yang disediakan di Google Class, tuliskan aja kok di komentar atau tuliskan aja pertanyaan-pertanyaan yang kalian ingin sampaikan di bagian komentar di Google Class. Begitu untuk pertemuan pertama ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sukses selalu untuk kalian semua. Terima kasih.